Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena sudah berdoa Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat silaturahmi bisa bertemu dengan pada saat berdoa ini. Soal kita salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga yang sahabat insyaallah sampai kepada kita hingga akhir zaman dan Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan bagian dari kegiatan CGP Indonesia. Untuk itu saya mohon keikhlasannya untuk melaksanakan kegiatan ini. Karena ini bagian dari modul 1 kegiatan modul 1.4. Ya, selesai 2 kakaknya kemarin yang sudah diikuti, maka hari ini Indonesia harus mendesiminasikan hasil loka karyanya tentang budaya positif di sekolah. Ini merupakan hal yang terus akan berlanjut sampai modul 4 ya. 3. Ada 3 modul yang akan disampaikan nanti. Jadi saya mohon ibu-ibu semua, mari kita sama-sama mendukung ya, kegiatan CGP ini sampai tuntas, sampai Bumeng bisa menyelesaikan dan alhamdulillah semoga nanti jadi guru penggerak ya, salah satu guru penggerak ini. Dan saya juga berharap ke depannya ada yang nyusul sebelum usia 50 tahun, ayo semangat gitu ya, belum usia masih jelita-jelita ya, apalagi yang di bawah 40 tahun semangat. Tahun depan sekarang bisa cucu nyusul gitu ya, untuk umum pipi Udah ibu. ya. Kalau yang wanita memang sudah tidak bisa masuk. Ya itu ya, mohon dukungannya, doanya semoga kita semua sehat walafiat sampai Indonesia menjalankan tugasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa ikut di sini karena tadi buka zoomnya di laptop di ruang guru karena HP-nya kada. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan terhormat Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Reni Royani, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam pelaksanaan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini untuk membahas mengenai budaya positif di sekolah. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, budaya positif di sekolah ini merupakan bagian tugas yang ada di modul 1.4 CGP yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun tujuan dari diseminasi hari ini adalah yang pertama, menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai budaya positif. Lalu yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif dengan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Sebelum kita masuk pada budaya positif, dibahas sedikit saja tentang perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini adalah perubahan yang mengacu pada pendidikan yang berpusat pada siswa, atau kita biasa sebutnya student center. Jadi perubahan itu dari yang biasanya teacher center berubah menjadi student center. Nah, hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan haruslah berpihak pada murid. Nah, lalu pendidikan juga bersifat menuntut tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, selain itu diharapkan murid kita nantinya dapat menjadi individu yang memiliki budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, tadi kan disebutkan kodrat. Kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kodrat alam yang terkait dengan alam atau lingkungan tempat manusia tinggal. Lalu yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman ini kaitannya dengan kondisi lingkungan tempat kita hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi mungkin contohnya kalau lingkungan tempat kita tinggal ini Bogor. Nah, zamannya itu Bogor zaman kita masih kecil sama anak-anak sekarang kan berbeda masanya. Nah, dengan 10 tahun yang akan datang juga pasti akan mengalami perbedaan baik dari segi teknologi, tata kota dan lain sebagainya. Adapun inti dari filosofi KHD ini yaitu perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada budi pekerti. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini sejalan dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, sehingga diharapkan nanti paradigma baru itu perubahannya sangat signifikan dengan penggunaan kurikulum merdeka. Nah, agar dapat mewujudkan perubahan yang diharapkan itu, maka diperlukan penerapan budaya positif di sekolah. Ini adalah budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga kebutuhan dasar manusia, 4 posisi kontrol, 5 keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, budaya positif ini berarti hal-hal positif yang ingin kita budayakan di sekolah agar tujuan kita tercapai. Yang pertama ada disiplin positif. Jadi penerapan disiplin ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini yang kita gunakan itu adalah profil pelajar Pancasila. Begitu. Nah, ibu-ibu biar tambah semangat nih, sebelumnya coba kita tepuk semangat baru dulu ya, karena jam-jam rawan begitu. Siap ya, Bu? Oke. Ibu-ibu mana suaranya? Tepuk semangat baru. Dang-dang-dang, ding-ding-ding, dung-dung-dung, dang-dang-dang, ding-ding-ding, dung-dung-dung. Ha, aha-aha, se, aha-aha, ma, aha-aha, nga, semangat. Baik, terima kasih ibu-ibu atas semangatnya. Semoga kita tidak mengantuk siang ini ya. Nah, tadi udah Bu, alhamdulillah. Nah, sekarang berikutnya disiplin positif ini lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa untuk mengontrol tindakan mereka sendiri. Lalu dengan disiplin diri, anak dapat memahami dan menyadari bahwa tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi anak-anak di sini melakukan tindakan disiplin karena rasa kepercayaannya sendiri, bukan karena takut dihukum sama bapak ibu guru dan lain sebagainya. Karena emang kemauan mereka atas kesadaran diri sendiri. Begitu. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan tadi, kalau kita kan sekarang mengenalnya dengan profil pelajar Pancasila yang digunakan. Nah, ini adalah dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila yang tentunya ibu-ibu sudah sangat hafal dan paham. Begitu. Bahkan ada nyanyinya ya Bu ya? Hafal Bu? Iya, ada di depan kebetulan. Nah, bagaimana kalau kita nyanyikan dulu semangatnya seperti anak-anak pagi-pagi menyanyikannya. Siap ya Bu ya? Kalau tidak ada mesinnya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah. Ih, hebat. Tepuk tangan dong. Itu semuanya. Nah,
berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 jenis motivasi yang kita kenali. Yang pertama, ya, motivasi yang mempengaruhi perilaku kita adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya, di sini anak-anak berperilaku baik atau disiplin karena tidak mau dihukum sama bapak ibu gurunya. Begitu. Lalu karena dia takut dihukum, makanya dia memaksakan dirinya untuk mengikuti aturan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian dari orang lain. Jadi anak-anak berperilaku baik karena pengen dipuji, begitu, atau dapat imbalan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ini adalah motivasi untuk menjadi sosok yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang ketiga ini, jadi anak-anak melakukan hal-hal baik karena keinginan mereka sendiri atas motivasi yang ada dalam dirinya tanpa kita paksa. Jadi anak-anak misalkan mengerjakan tugas tepat waktu bukan karena takut dihukum sama bapak ibu gurunya, tapi karena dia menghargai dirinya. Saya ingin menjadi orang yang baik, makanya mereka mengerjakan tugasnya tepat waktu. Nah, lalu motivasi perilaku manusia ini berhubungan dengan motivasi eksternal dan internal atau intrinsik dan ekstrinsik. Nah, untuk motivasi yang pertama dan yang kedua itu kita masuknya pada motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini biasanya berlakunya jangka pendek. Jadi setelah tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan dan lain sebagainya, biasanya anak-anak kembali pada sifatnya yang semula karena tidak ada kesadaran pada dirinya. Lalu, nah ini ada hal yang menarik saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia, terutama di bagian penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan yang berlebihan itu akan menimbulkan efek yang kurang baik bagi anak. Yang pertama, dapat merusak hubungan. Begitu. Terbayang nggak? Kalau dikasih penghargaan bisa merusak hubungannya. Maksudnya gimana? Jadi saat misalkan anak-anak di kelas ada yang mendapatkan pujian dan lain sebagainya, lalu yang lain tidak, mereka akan merasa iri, sehingga jadi tidak mau berteman dan lain sebagainya. Lalu mengurangi ketepatan. Nah, ini berdasarkan survei yang pernah dilakukan oleh tim ahli. Maksudnya mengurangi ketepatan, anak-anak yang diberikan penghargaan, gitu ya, atau dikasih imbalan dan lain sebagainya, justru pada saat mengerjakan soal dia menjadi kurang teliti. Jadi ketepatannya berkurang sehingga jauh lebih banyak mengalami kesalahan dalam menjawab pertanyaan dibandingkan dengan anak-anak yang tidak diberikan imbalan. Gitu. Begitu juga sama halnya dengan menurunkan kualitas, lalu juga mematikan kreativitas. Jadi kadang anak-anak karena biasa diberikan imbalan, diberikan penghargaan, lalu tiba-tiba nggak dikasih, jadi mereka ya udahlah seadanya aja. Nah itu efek kurang baik kalau kita melakukan penghargaan yang berlebihan. Lalu penghargaan juga ternyata bisa bersifat sebagai penghukum. Nah, maksudnya gimana gitu ya? Misal ada anak yang melakukan hal baik karena ingin diberikan pujian atau penghargaan oleh gurunya. Tapi setelah dia melakukan hal itu, lalu gurunya tidak memuji, maka anak itu akan merasa, kok aku nggak dipuji ya, aku salah apa ya? Sehingga bapak ibu guru aku kok tidak memuji aku seperti biasanya, atau tidak memuji aku seperti mereka memuji teman-temanku. Nah, itu akan menjadi beban bagi perasaan anak-anak sehingga hatinya merasa terhukum karena tidak mendapatkan pujian itu. Jadi ada beban, kok aku nggak dipuji ya, kenapa ya? Lebih ke sana. Berikutnya, yang ketiga, nah motivasi yang ketiga untuk menjadi sosok yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini masuknya ke dalam motivasi internal. Jadi ada dua motivasi yang diketahui, yang pertama eksternal dan internal. Menurut Bapak Ibu, motivasi yang mana yang jauh lebih baik dimiliki oleh anak-anak?
atau internal? Internal. Kenapa, Bu? Karena kalau internal itu kan dia dari dirinya sendiri ya, sehingga nantinya akan ada yang disebut pembelajaran sepanjang hayat. Jadi nempel terus sama anak-anak itu. Saat dia melakukan tindakan disiplin, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, itu akan terbawa sampai nanti dia kuat karena pembelajarannya sepanjang hayat. Kalau misalkan motivasinya dari motivasi internal. Nah, sebagai guru kita harus berupaya untuk membangun motivasi internal ini agar murid dapat menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti membuang sampah pada tempatnya, anak-anak kalau punya kesadaran diri sendiri tanpa takut dihukum ataupun dipuji, gitu ya, mereka menghargai diri sendiri bahwa dia cinta kebersihan, sehingga tanpa disuruh pun dia akan membuang sampah pada tempatnya, begitu. Nah, kita harus menghindari hukuman dan pemberian hadiah atau penghargaan yang berlebihan, begitu. Misalkan kalau di kelas sebetulnya ada kalau dulu pemberian bintang. Nah, itu kalau misalkan terlalu berlebihan dapat menimbulkan efek-efek yang tadi di awal. Lalu dengan begitu motivasi eksternal dalam diri murid itu dapat diminimalisir dan motivasi internalnya dapat meningkat. Karena yang ingin kita tingkatkan kan motivasi internalnya, karena tadi untuk pembelajaran sepanjang hayat. Berikutnya, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini berarti meliputi tercukupi makanan, minuman, dan tempat tinggalnya. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, 5 kebutuhan dasar ini adalah hal-hal yang mempengaruhi perilaku anak-anak kita, termasuk kita juga, gitu. Misalkan ada anak yang kok nakal aja ya di kelas teh, bisa jadi ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi, sehingga cara mereka untuk memenuhinya itu dengan cara mencari perhatian dari dunia. Nah, makanya kita sebagai guru harus tahu kira-kira anak ini kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya yang mana, yang sudah terpenuhinya yang mana, sehingga kita dapat memperlakukan anak ini dengan tepat. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita coba mengisi kuesioner mengenai kebutuhan dasar manusia. Nanti kita lihat manakah yang lebih tinggi poinnya. Gitu. Semakin tinggi poinnya, berarti kebutuhannya sudah terpenuhi dengan baik. Semakin rendah, berarti belum terpenuhi dengan baik. Maka kita harus mencari cara untuk memenuhinya dengan cara yang positif. Nah, kita masuk dulu. Silakan Bapak Ibu mau pakai handphone boleh untuk menghitungnya. Nah, di sini nanti ada 40 pertanyaan. Nah, ada 40 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu tinggal hitung, tapi kita di jeda 10-10 karena setiap ininya memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Kita mulai dulu dari kebutuhan dasar yang pertama sampai 10. Silakan nanti Bapak Ibu dipilih. Misalkan saya senang berteman, disesuaikan dengan kepribadian Bapak Ibu ya. Jawabannya yang jujur aja. Yuk kita mulai. Yang nomor 1, saya senang berteman. Kira-kira Bapak Ibu jawabannya yang mana? Nanti dihitung ya, dijumlahkan yang 10 ini dapatnya poinnya berapa? Tidak benar, kadang-kadang atau sangat benar? Sangat benar. Rahasia. Baik. Yang kedua, kira-kira yang mana jawabannya? Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Karena kan ada orang yang mau memulai pembicaraan itu takut, ragu-ragu dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu gimana nih? Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Tidak benar, kadang-kadang atau sangat benar? Nanti dihitung Bu. Berarti kalau Ibu pilihnya kadang-kadang berarti 3, nanti tambah berapa gitu. Yang ketiga, saya suka ngobrol lewat telepon. Siapa tahu Bapak Ibu suka teleponan sambil berjam-jam.
jadi. Sangat benar. Sangat benar. Baik. Yang kelima, saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Nanti dihitung ya Bu ya, nanti poinnya akhirnya berapa? Yang keenam, saya ingin orang-orang menyukai saya. Berikutnya, saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Apa iya? Yang kedelapan, apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Sembilan, saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Indah ya benar. 10, saya senang bertemu orang-orang baru. Oke. Ini berarti sesi yang satu sesi. Hitungan yang pertama dari 1 sampai 10 sudah dapat Bu, jumlah poinnya berapa? Sudah. Oke. Berikutnya yang kedua dihitung dari awal lagi ya Bu ya. Untuk nomor 11 sampai 20. Jadi nanti yang 1 sampai 10 diingat-ingat poinnya berapa. Nanti ditulis juga boleh. Sekarang 11 sampai 20. Yang ke-11, saya tidak suka membuat kesalahan. Jadi maunya perfect terus. Perfectionist. Udah? Nah, poinnya tetap sama ya. 1, tidak pernah, kadang-kadang, dan yang selalu itu. 12, saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Kalau saya sih dulu. Ya, YouTube dulu. Sudah Bu? Saya suka perubahan. Saya tidak suka perubahan. Maunya gitu aja udahlah gitu. Saya tidak suka perubahan. Berikutnya, saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Kira-kira yang mana? 1, 3, atau 5? Yang ke-15, saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Yang menanya yang Iya. poin 1 itu apa itunya ada sangat benar kadang-kadang. Apa yang 1 tadi gitu. Ini Tidak benar. tidak benar. Kadang-kadang dan sangat benar. Tadi baru saya berapa ini? 15. Ada suara laki-laki. Alhamdulillah ada bapak-bapaknya. Oke. Nomor 16, penampilan saya sangat penting bagi saya. 17, saya takut mencoba hal-hal baru. 18, saya suka menjadi benar. Yang 11 sampai 19 sama ya itu yang atasnya. Ya, Saya suka menjadi saya suka menjadi benar. Pokoknya pengen benar aja. benar pokoknya. Salah juga pokoknya benar aja. Benar pokoknya. Berikutnya, saya suka menyelenggarakan aktivitas. Yang ke-20, jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Jadi maksudnya tidak suka kalau sesuatu itu tidak berjalan sesuai keinginan. Nah itu sampai 20, silahkan dihitung dulu
poinnya dapat berapa? Poin maksimalnya berarti 50. Sudah? Oke, nanti jumlah poinnya disimpan dulu karena nanti kita akan melihat mana sih yang poinnya paling tinggi gitu ya. Berikutnya 21 sampai 30 ya. Yang pertama, saya suka memiliki pilihan. Berikutnya, saya adalah orang yang aktif. Next, duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Lalu, saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Berikutnya, saya senang mencoba hal-hal baru. Yang ke-26, saya akan bermain sendiri jika saya mau. Ke bioskop sendiri dulu. Pernah? Ke warteg sendiri sering. Mandiri sekali. Yang ke-27, apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Rumah aku. 28, saya tetap akan melakukan suatu hal walau teman-teman saya tidak suka. 29, saya tidak suka disuruh-suruh. Siapa ya? 30, kerapihan tidak berpengaruh bagi saya. Dan hitung lagi poinnya berapa? Tadi belum Yang mana dulu? sampai nomor berapa? 200. Sampai 40 aja. Kalau 200 yang bikin questionnaire tidak pusing. Sudah Bu? Sudah dapat poinnya? Terakhir Bu, terakhir 31 sampai 40. Saya sering tertawa. Asal juga ketawa sendiri aja Bu, horor. Sering senyum. Senyum masuk apa sih tuh? Sering senyum. Senyum sama tertawa definisinya sama tidak ya? Berbeda. Siapa sih jelasannya? 32, saya memiliki koleksi. Ya, koleksi mainan. Coba. Koleksi cewek bang. Koleksinya kerudung. Tapi kita main ke rumah gue. 33, saya senang memberitahu lelucon. Jadi senang guyon gitu. 34, saya senang membuat orang lain tertawa. 35, orang berpikir saya bodoh. Berikutnya, saya suka bermain macam-macam permainan. 37, menurut saya ada banyak hal yang lucu.
lucu, gemesin gitu ya Bu ya. 38, menurut saya sekolah menyenangkan. Kalau yang betah di sekolah menyenangkan banget kayaknya. 39, saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. Yang terakhir, orang pikir saya lucu. Oke, itu yang terakhir. Silahkan dihitung poinnya berapa. Dijumlahkannya per 10 nomor. Jadi 1 sampai 10, 20 sampai 30, 10 sampai 20, 20 sampai 21 sampai 30, 31 sampai 40. Jadi ada 4 poin ya. Sudah? Sudah dapat poinnya? Saya sudah mencoba menahan diri Bu. Oke, nah ini dia. Untuk poin 1 sampai 10 adalah kesenangan, 11 sampai 20 itu kasih sayang dan rasa diterima, 21 sampai 30 penguasaan, 31 sampai 40 adalah kebebasan. Poin manakah yang paling tinggi yang Ibu dapatkan? Ada di bagian mana? Kesenangan, kasih sayang, penguasaan, atau kebebasan? Kebebasan. Kebebasan. Siapa yang nilai kesenangannya paling tinggi? Ada? 1 sampai 10. Kalau saya waktu ngisi ini nilai kesenangan saya paling tinggi. Yang kasih sayang dan rasa diterimanya paling tinggi. Wow. Penguasaannya paling tinggi. Tidak ada. Kebebasannya yang paling tinggi. Nah, berarti nilai-nilai yang paling tinggi itu adalah kebutuhan kita yang sudah terpenuhi dengan baik. Adapun yang nilainya paling rendah itu adalah yang belum terpenuhi dengan sempurna. Jadi kita harus mencari cara gimana caranya agar kebutuhan kita yang belum terpenuhi itu bisa kita penuhi dengan baik. Nah, tentunya menggunakan jalan yang positif gitu ya. Berikutnya Bu, masih mau ngisi kuesioner lagi? Aku juga kasih sayang. Berikutnya, nah ini posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi Bu. Pak. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira seperti apa? Kita bahas dulu satu-satu. Nah, ini adalah sebagai posisi penghukum. Penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya seorang penghukum itu mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Awas ya nanti Ibu ceburin ke got. Hukum itu berarti kamu selalu saja salah. Atau misalkan kamu salah lagi, kamu lagi. Nah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ternyata ini adalah posisi sebagai penghukum. Kira-kira di mana? Apakah ibu-ibu dapat ada? Ya. Kadang-kadang. Berikutnya adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, jadi lebih halus penyampaiannya begitu ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau bersalah. Didiemin Bu, silent itu. Nah, seorang pembuat merasa bersalah biasanya mengatakan, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi ngomongnya pelan. Ibu kecewa deh sama kamu. Nah, sebenarnya itu kita sedang berada di posisi pembuat merasa bersalah. Lalu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali sih Ibu harus ngasih tahu? Iya, coba tadi. Lalu,
sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu berikutnya ada teman. Jadi kita mengambil posisi sebagai teman, di mana pada posisi ini kita tidak akan menyakiti murid, soalnya kan teman bestie gitu ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, seorang teman biasanya mengatakan, ayolah, misalnya bantulah bapak ya, gitu, beri bapak, demi ibu, biar dia dimarahin sampai masalah, nah gitu ya. Atau, ayo ingat nggak bantuan bapak selama ini, gitu. Makanya pengen feedback nih sebagai teman, gitu kan. Lalu yang berikutnya adalah ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini adalah yang biasa diucapkan oleh guru yang mengambil posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman ini sebetulnya ada positif dan negatifnya. Sebagai positifnya, anak-anak jadi dekat dengan kita, gitu. Lalu yang negatifnya, kadang kalau misalkan karena kita dekat, anak-anak merasa tenang, lalu ada hal yang diinginkan anak-anak tidak kita penuhi, nanti anaknya akan merasa, kok ini jahat sih sama aku, misalkan. Atau kadang dengan mengambil posisi sebagai teman, anak-anak itu jadinya ninja. Karena merasa sebagai teman, tiba-tiba ke guru gandeng, atau ngomongnya jadi tidak seharusnya, gitu ya. Perkataannya, tutur katanya seperti sama temannya aja udah gitu, bukan sama guru. Berikutnya ada posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dia kaku terhadap peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah dalam menegakkan kedisiplinan. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, posisi pemantau itu biasanya mengatakan peraturannya apa. Jadi saat ada anak yang melakukan tindakan melanggar kedisiplinan, lebih diingatkan peraturannya apa. Gitu. Jadi diingatkan langsung ke sana. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pada saat saya belajar ini, saya disajikan banyak sekali kasus yang panjang-panjang begitu ya. Lalu disuruh dianalisis ini gurunya mengambil posisi sebagai apa. Ini untuk pemantau, lalu yang terakhir ada sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, jadi sama-sama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid itu dituntun agar dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu. Jadi kita kayak coaching sama anak. Nah, seorang manajer biasanya mengatakan apa yang kita yakini. Jadi diingatkan lagi dengan keyakinan kelas. Atau keyakinan kelas itu biasanya kita kesepakatan kelas ya, kita ingatkan. Nah, lalu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, ini yang kemarin kita sharing di perpustakaan benar. Jadi sedang mengambil posisi sebagai manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah hal-hal yang diutarakan oleh guru yang mengambil posisi sebagai manajer. Hal-hal ini diungkapkan agar si anak itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu kira-kira Bapak Ibu, posisi mana sih yang seharusnya kita ambil, yang paling baik kita ambil dari kelima posisi tadi? Ada yang mau berpendapat? Di antara 5 posisi tadi barangkali posisinya apa aja? Yang ini? Nah, posisi mana sih yang paling tepat kita gunakan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dengan diri kita? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau pemantau, atau mungkin manajer? Yang paling tepat kira-kira yang mana? Pemantau, oke, kata Bayu pemantau. Ada lagi? Manajer, teman. Oke, lalu yang mana lagi kira-kira? Ada yang berpendapat beda, bisa saya ngomong ini hukum.
Di bawahnya pernah. Nah, betul. Kelima posisi ini rata-rata pernah kita lakukan, tapi ada yang paling sering kita lakukan. Kira-kira ibu yang mana yang paling sering? Sebagai teman, manajer, besti, teman, pasti teman ya. Nah, posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru adalah sebagai manajer. Gitu. Kemarin saya juga sempat milih posisi kontrol mana yang paling baik. Kata saya teman dan manajer. Tapi ternyata dari manajer, kalau kita bisa memanajerial dengan baik, kita bisa dekat juga dengan anak-anak tanpa memposisikan diri kita sebagai teman anak. Tetap ada batasan, tapi anak-anak dekat dengan kita. Berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ada yang belum? Baik. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan di sekolah atau di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kita berdiskusi dengan siswa. Mau seperti apa sih agar pembelajaran ini menjadi nyaman untuk kalian? Begitu. Jadi kita yang diskusi, nanti dirumuskan. Biasanya dari anak-anak itu yang muncul adalah kata-kata yang arahnya negatif. Misal, tidak buang sampah sembarangan, tidak mengobrol. Biasanya kalimat-kalimatnya ke arah negatif, pakai tidak gitu kan, tidak ribut, tidak coret-coret. Nah, itu nanti setelah didiskusikan kita ambil menjadi kata-kata yang lebih positif. Misalkan tidak buang sampah sembarangan, berarti bisa jadi apa tuh? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi yang dirubah dari sana, yang tadinya bunyinya terdengar negatif jadi ke arah yang lebih positif. Tidak ribut misalkan, jadinya apa yang positifnya? Belajar dengan tertib gitu ya, atau menghargai orang yang sedang berbicara. Jadi diarahkan sama kita untuk menghasilkan pernyataan yang lebih positif. Nah, pernyataan keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi pernyataan universal itu yang tadinya negatif menjadi ke arah yang positif. Nah, harus mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak. Jadi kalimatnya sederhana. Selain dibuat, maka keyakinan kelas juga harus dilaksanakan. Kita bisa mengingatkan anak-anak, misalkan ada yang buang sampah sembarangan, kita ingatkan. Kalau kita posisinya sebagai manajer ya, ingat tidak keyakinan kelas kita. Kalau kamu buang sampah sembarangan, adakah keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Nanti kita ingatkan, kita kan sudah membuat keyakinan kelas seperti ini. Kalau dilanggar nanti jadinya seperti ini. Nah, itu kalau posisi kita namanya sebagai manajer. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, tahapan dari segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi sendiri adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu ini untuk segitiga restitusinya. Di bagian menstabilkan identitas di tahapan yang pertama, ini ada kata-kata yang diucapkan oleh guru untuk menstabilkan identitas. Misalkan anak kita melakukan kesalahan nih, terus kan kita tanya, misal lagi ngobrol, ada yang presentasi, anaknya ngobrol, nanti kan kita panggil ya, ditanyakan. Tapi harus disapa dulu, jangan tiba-tiba. Tadi kamu ngobrol ya? Karena kita mau ngambil posisi sebagai manajer, maka nanti disapa dulu sama kita. Halo, selamat siang, dan sebagainya. Seperti operator gitu ya. Nah, disapa dulu anaknya, lalu ditanyakan, misalkan nih, tadi ibu lihat saat kemarin presentasi kamu ngobrol asik banget di belakang, misalnya gitu. Kan anak, iya bu. Kan? Kira-kira yang melakukan itu tepat tidak ya? Nanti anak-anak ada yang langsung maaf bu salah, ada juga yang ngeyel gitu kan.
Nah, lalu setelah anak-anak mengakui kesalahannya, kita stabilkan identitasnya. Karena saat anak-anak mengakui mereka salah, ada perasaan yang down. Makanya kita harus angkat lagi dengan kata-kata misalkan nggak apa-apa gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Wajar kalau kamu melakukan kesalahan, orang itu tidak sempurna dan lain sebagainya. Lalu setelah distabilkan identitasnya, kita akan melakukan tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, inti dari validasi tindakan yang salah ini biasanya berupa pertanyaan yang mengacu pada alasan anak melakukan tindakan yang melanggar tadi. Boleh tidak Ibu tahu alasan kamu melakukan kesalahan tadi atau tindakan tadi? Gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu setelah kita tahu alasannya seperti apa, kita bisa masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak-anak ditanyakannya dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah didiskusikan sebelumnya. Begitu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang mana yang sudah dilanggar. Nanti kalau misalkan yang ini nih kamu mau jadi orang yang seperti apa, gitu kan anak-anak biasanya gini. Contoh, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, misalkan kedisiplinan Bu. Kedisiplinan itu penting tidak ya? Penting. Nah, nanti anaknya jawab gitu. Nanti kita arahkan kira-kira apa sih hal yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang tadi. Nanti kan anak-anak akan berpikir tuh. Nah, makanya posisi manajer itu seperti kita sedang coaching, jadi menuntut anak untuk menemukan solusi-solusi. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Misalkan kalau yang tadi ngobrol, saya akan lebih mendengarkan teman saya berbicara di depan, akan lebih menghargai dan sebagainya. Lalu kita tanyakan untuk penguatan. Kira-kira kalau misalkan kamu sudah berhasil memperbaiki kesalahan yang tadi, nanti kamu akan jadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih dari segi 3 restitusi ini, adakah yang pernah mencoba atau pernah menggunakan salah satunya saat menghadapi permasalahan dengan anak, baik di sekolah langsung ataupun di kelas khususnya? Pernah? Rata-rata pernah. Nah, mungkin ada yang baru sampai menstabilkan identitas, ada juga yang sampai validasi tindakan yang salah, mungkin ada juga yang sudah lengkap sampai ke menanyakan keyakinan. Kalau saya sendiri sebelum saya mempelajari ini, kalau sudah tahu, oh baru 2 yang dilakukan itu baru menstabilkan identitas sama validasi tindakan yang salah. Kalau Bapak Ibu gimana nih? Atau jangan-jangan udah lengkap nih sampai menanyakan keyakinan kelas gitu? Itu saja bahwa saya menjadi anak yang baik. Cuma jawaban-jawaban itu saja. Tapi dengan begitu sudah mulai mengarah, mereka tahu apa yang mereka perbuat dan bagaimana cara memperbaikinya. Setuju? Iya. Tapi pada dasarnya segitiga restitusi ini bisa kok diterapkan tidak sesuai dengan tahapan 1, 2, 3. Bisa diacak. Tergantung kita menerapkannya caranya seperti apa. Jadi balik lagi ke gurunya nih, gimana caranya untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Baik, ini ada pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep identitas budaya positif. Ini pengalaman saya, nanti Bapak Ibu boleh juga menceritakan pengalamannya ya. Kalau saya pribadi, tadinya sebelum saya mempelajari tentang budaya positif ini, untuk 5 posisi kontrol, itu saya lebih sering menggunakan sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman dibandingkan posisi kontrol yang lain. Nah sekarang setelah saya mempelajari tentang konsep budaya positif ini, jadi ada remnya dipakem gitu Bu istilahnya. Saat saya mau mengambil posisi sebagai pemantau misalkan, saya tuh jadi ada nih kan harusnya manajer gitu, jadi lebih
Jadi berpikir ulang mau ngomong apa nih sama anak-anak biar saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai manajer gitu. Jadi lebih ada remnya sih kalau saya pribadi gitu. Karena saat kita tahu tentang ilmu yang sudah kita pelajari, lalu saat akan melakukan tindakan yang salah, jadi keinget aja gitu kan harusnya seperti ya. Tapi untuk mengambil posisi sebagai manajer dan kita menerapkan segitiga restitusi, ini kita memerlukan kondisi emosi yang stabil, gitu. Karena biasanya kalau kita sudah marah, boro-boro mau menerapkan posisi sebagai manajer, yang ada jadi sebagai penghukum dan lain sebagainya. Gitu. Baik Bapak Ibu, itulah presentasi dari saya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Sekarang dibuka sesi tanya jawab ataupun tanggapan pendapat dan lain sebagainya. Silakan kepada Bapak Ibu bila ada yang ingin berpendapat, ada yang ingin bertanya atau menceritakan pengalamannya. Oh saya pernah melakukan hal itu, ternyata bagian dari restitusi dan lain sebagainya. Ada Bapak Ibu? Silakan Bu Jody. Kepada Boleh lagi? Oh adik-adikku boleh. Oh ada yang ingin lagi yang ada lagi. Pak Azmi, yang paling ganteng di antara ibu-ibu ini? Ibu-ibu saja. Apa sih? Ya, silakan kami sedang. Iya. Ini nggak tahu judulnya apa ya, dari cuman pertama dari kepala dari ini sebetulnya juga dengan juga semua saya memang sebetulnya secara umum kita semua sebenarnya sudah apa ya apa yang bisa biar kita bisa dilakukan. Ya sebetulnya kita mungkin sebagai guru sudah melakukan berbagai cara termasuk yang sudah tadi dikeluarkan oleh pemerintah untuk supaya membangun budaya positif ini. Cuma yang menjadi beda itu adalah anak-anak yang tadi sudah disampaikan bahwa mereka itu secara teori secara sadar ini tahu bahwa membuli itu nggak boleh, harus tahu gitu ya. Sebenarnya udah tahu gitu. Secara saya suka bilang kepada anak-anak, kalian tuh kalau ulangan secara teori itu bilang percaya dapat 100 karena tahu yang betul itu seperti apa. Hanya saja kenapa pertanyaan masih belum bisa dilakukan di rasanya. Kalau yang saya rasakan sih malah jadi ya kehabisan akal jadi nanti harus gimana lagi ya supaya bisa menemukan apa ya situasi kondusif di kelas, istilahnya sesama teman bisa nyaman, kelas bisa saling menghormati menghargai gitu ya. Cuma di ulangan PPKN bahwa kita tahu sesama teman harus menghormati menghargai, tapi kenyataannya tingkat apa ya namanya kesadaran untuk menghargai dan menghormati itu belum. Ini ya pertanyaannya mungkin bagaimana kita bisa lebih membangun budaya positif tersebut bisa betul-betul lebih efektif pada anak di zaman sekarang. Ya tantangannya seperti itu bahwa mereka juga mungkin modal apa ya kebutuhan yang dari rumahnya ini apa sudah terpenuhi apa belum gitu juga itu jadi harus banyak apa namanya meneliti lagi gitu kondisi anak sebetulnya seperti apa. Karena saya juga mikir ya sebenarnya nggak salah di anak juga sih, pasti ada latar belakangnya kenapa anak seperti itu. Cuma kan kalau teman-teman sepantarannya nggak berpikir jauh seperti itu kan, pasti ngecapnya langsung dia nakal, dia jahil, dia pencuri, dia begini langsung ngejadinya seperti itu. Dan mungkin itu saja apa ya pertanyaan singkatnya mungkin ya bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan kelas. Terima kasih Bu Syahrini. Tepuk tangan. Dua jempol.
Nah, di sini kita sebetulnya dalam membangun budaya positif itu kita memerlukan kolaborasi, baik kolaborasi dengan sesama rekan guru. Jadi biar anak itu diingatinnya itu nggak sama gurunya aja, tapi dengan seluruh guru yang ada di lingkungan sekolah. Selain berkolaborasi dengan rekan guru, tentunya kita juga harus bisa berkolaborasi dengan orang tuanya di rumah. Karena nantinya budaya positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tapi juga harus bisa diterapkan di rumah, sehingga harus ada kolaborasi dengan orang tua. Nah, pertanyaannya tadi sebetulnya pernah ditanyakan juga sama seperti itu. Gimana caranya untuk menumbuhkan budaya positif itu? Anak-anak udah tahu tapi kok tidak bisa. Nah, kemarin yang saya tangkap jadinya tugas kita yang menuju itu kita terus aja ingatkan anak-anak. Kita juga aja orang tua yang di rumah bantu anak-anaknya. Jadi ini kan berdasarkan kebiasaan di lingkungan tempat tinggalnya juga ya. Kita misalkan di sekolah menerapkan ini boleh, itu tidak boleh, tapi di rumahnya ya terserah anak-anak lah misalnya itu. Makanya kita harus kerjasama sama orang tuanya juga. Lalu dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, nanti anak-anak itu selalu diingatkan saat mereka melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Diingatkan, nanti lama-lama anak itu akan terbiasa. Begitu. Kalau dari yang hasil diskusi sebelumnya. Jadi kita harus terus ingatkan, jangan bosan-bosannya dan jangan lupa didoakan. Gitu. Karena kan perkembangan anak berbeda-beda. Siapa tahu sekarang anak-anak susah nerapnya kan nanti gitu udah pas di mana. Makanya harus tetap didoakan dan terus diingatkan. Gitu. Ibu bosan apa sih tahu kamu kayak begitu aja. Jadi kita harus berbesar hati untuk terus mendoakan anak kita agar dapat berubah menjadi pribadi yang lebih positif. Kalau tadi kata Bu Putri, waktu ceramah, ya, apa itu 2 poin ya. Kalau ketahuan bisa. Jadi harus terus diingatkan, kita harus berkolaborasi juga nanti bapak ibu gurunya mungkin, ini anak siapa kok melanggar karena merasa bukan murid di kelasnya, jadinya cuek. Bisa makanya kita harus berkolaborasi juga, saling mengingatkan satu sama lain. Nanti anak-anak mungkin akan merasa terpaksa sebelumnya, tapi lama-lama akan menjadi terbiasa untuk melakukan hal itu. Dimana saat mereka sudah mulai tertanam, mereka melakukan kesalahan, ada yang mengganjal di dalam hatinya. Gitu, harusnya aku nggak begini. Nanti lama-lama mereka akan memperbaiki diri sendiri. Dari hasil diskusi yang waktu itu sih. Ada yang lain? Ani? Maju, Ketangkap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto ibunya saya kalau takutnya salah karena sekarang ngantuk, maaf. Jadi ini mah mungkin apa yang saya tangkap takutnya salah begini. Jadi sebenarnya berdasarkan penjelasan mulai tadi apa yang sudah disampaikan itu pernah lakukan. Tadi saya pernah sebagai pembuat merasa pernah salah terus apa manajer terus seperti itu mulai teman itu pernah kita lakukan. Nah emang untuk yang sebagai manajer ini emang kita butuh keahlian untuk memancing anak-anak untuk bisa membuat sebagai membuat pencari solusi deh. Nah itu harus menggunakan kata-kata yang bisa memancing anak. Yang saya alami itu kesulitan itu di sini justru. Terkadang anak-anak mungkin ada pengetahuannya yang kurang atau mungkin kitanya yang kurang maksimal dalam memberikan literasi, ya. Sehingga anak itu terkadang apa yang dia baca pun dia kurang paham. Nah, sehingga yang saya alami itu ketika kita mulai membahas soal mengajar di sana, di sini itu ada kasus-kasus anak-anak terkadang belum gitu. Jadi menurut saya mungkin di sini kita butuh pancingan-pancingan untuk berbagai kasus yang bisa kita sampaikan anak-anak. Menurut saya kalau kita perannya sebagai manajer, anak-anak kurang terlihat kurang latihan atau kitanya yang kurang bisa memberikan soal-soal kasus-kasus yang bisa
membuat pikiran anak itu bisa lebih berkembang atau membuat dia bisa mengambil solusi sendiri. Sehingga dalam hal ini saya pun sering kesulitan ketika anak-anak sudah pada diem. Nah, kita pancing dengan kata ini dengan kata ini membuat anak supaya oh iya harusnya begini gitu. Nah, untuk hal-hal yang mungkin agak kasus-kasus yang agak ringan mungkin anak bisa dijawab. Tapi untuk kasus-kasus yang soal-soal yang saya alami di Indonesia itu terkadang anak pikirannya belum sampai sana. Nah, iya. Nah kemarin itu kan kita sudah membahas yang survei karakter ya. Nah, untuk memahami apa yang dimaksud dari soal itu saja, anak-anak itu harus butuh diberikan kata-kata clue, harus dikasih clue gitu. Bahwa, nah ini maksudnya itu ini gitu. Sehingga mereka banyak sekali yang mengisi untuk survei karakter aja salah, kebalikannya dia mulai nah itu. Jadi kemarin itu akhirnya kita banyak memberikan penjelasan kepada anak-anak yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Nah dengan kasus-kasus yang ada di kan yang ditanyakan di kasus-kasus di literasi itu tidak yang tampak atau terbaca di situ, tapi hasil kesimpulan dari bacaan tersebut. Nah, kadang kita memaksud anak-anak dari kasus ini menurut kalian apa? Itu sulit sekali anak-anak. Nah, sampai-sampai kita beberapa kali membuat pancingan-pancingan atau kata-kata yang bisa membuat anak oh iya. Nah, menurut saya juga salah satunya adalah perbendaharaan kata. Terkadang anak-anak yang sekarang ini banyak sekali kata-kata yang membuat kita seharusnya anak-anak di usianya yang sekarang itu paham, tapi banyak ditanyakan karena nggak paham artinya. Gitu. Apakah saya sih introduksi dulu ya, mungkin kesalahan saya sebagai guru yang kurang maksimal atau kurang bisa menyampaikan atau banyak sekali kekurangan saya mungkin itu ya gitu ya. Nah, saya justru ingin belajar bagaimana cara kita berperan sebagai manajer supaya anak-anak itu mudah untuk memahami kasus dan mencari solusi dari setiap masalah yang ada. Mungkin itu saja. Apa mungkin sama nggak berdasarkan dengan teman-teman saya itu saya rasakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dua jempol, dua kami, Keren. Iya betul. Saya juga sampai sekarang belum ahli ya karena masih belajar juga. Saya juga masih meraba-raba gimana sih caranya untuk menempatkan diri sebagai posisi manajer yang baik. Tapi harus kita akui anak-anak kita yang sekarang ini masih terpengaruh oleh learning loss saat COVID sebelumnya, sehingga banyak hal yang kurang dipahami gitu yang seharusnya anak di kelas 5 paham kok ini dulu dia ya. Nah, jadi banyak kekeliruan kemarin pada saat pelatihan AMPK harus jawabannya apa jadinya kemana begitu ya. Nah, jadi anak-anak kurang memahami intinya seperti apa. Nah, untuk itu sama halnya dengan kita manajer harus banyak berlatih aja intinya. Itu jangan lelah untuk berlatih karena kan kita tidak mungkin langsung tiba-tiba jago gitu. Untuk menemukan pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak juga kan perlu dilatih anak-anaknya, terutama anak-anak yang sekarang masih memiliki pengaruh yang sangat tinggi dari efek COVID-19 kemarin. Jadi masih learning loss gitu. Malah mereka cenderung lebih senang menggunakan gadgetnya, tapi tidak untuk belajar. Gitu. Hal-hal yang lain mereka hafal bisa untuk belajar. Ditanya nggak nyambung. Dari COVID kemarin perlu kita akui karena memang kenyataannya seperti itu, sehingga anak-anak masih ada terusnya. Tapi balik lagi agar ada perubahan harus banyak latihan. Intinya di sana baik kita melatih diri kita untuk menjadi ada di posisi manajer, baik itu pun dengan anak-anak cara mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka harus banyak dilatih seperti itu. Mungkin awal-awalnya keras, tapi lama-lama anak-anak akan terbiasa dan nantinya akan membudaya hal-hal positif begitu. Ya. Yang lain barangkali ada trik and tipsnya. Gimana sih caranya? Sama. Baik. Ada lagi?